Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Devi Pradjasa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng, dari SD Negeri 3 Kampung Anyar. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang bertemakan menuntun yang berirama dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita perhatikan ilustrasi 1 dalam video ini. Pada ilustrasi terlihat bahwa guru sedang mengajar di kelas tanpa memperhatikan kondisi dari siswa. Siswa tersebut ada yang sudah mengerti, ada yang belum, ada yang berpikir kapan istirahat, ada yang bosan, dan ada juga yang mengantuk. Setelah kita melihat ilustrasi 1, mari kita lihat contoh untuk ilustrasi 2. Kita lihat pada gambar ada seekor kera yang sedang memanjat. Kemudian di langit ada burung yang sedang terbang. Kemudian ada gajah yang kuat yang ada di sana sedang mencari rumput. Kemudian ada juga ikan yang berenang di lautan. Jika kita memandang seekor kera sebagai ikan, maka kera itu tidaklah mampu berenang dengan baik. Tetapi, jika kita memandang seekor kera sebagai kera yang pintar memanjat dan bagaimana kita melatih agar lebih pintar memanjat, maka dia akan menjadi kera yang hebat. Begitu juga dengan burung. Burung elang atau burung yang lain akan terbang dengan baik jika ada di udara. Burung tidak akan bisa berenang di samudera karena burung tidaklah bisa berenang. Begitu juga dengan ikan. Ikan yang hidupnya di air pasti akan senang berenang di air. Kemudian dia akan menggunakan semua kemampuannya untuk berenang. Tetapi jika kita menginginkan ikan itu untuk terbang atau memanjat, pastilah dia tidak akan mampu. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun sesuai dengan kodrat keadaan. Nah, apa saja kodrat keadaan yang dimiliki oleh siswa? Yang pertama itu adalah kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana murid berada. Sehingga melalui pendidikan, guru mampu mengenali kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing murid. Kemudian kodrat keadaan yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman, sehingga memberikan keterampilan atau soft skill bagi mereka agar dapat bertahan hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zamannya. Disinilah peran pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh murid agar dapat memperbaiki laku hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Mari kita ingat kembali peran guru melalui semboyan trilogi pendidikan oleh Bapak Pendidikan kita. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, di depan menjadi contoh atau panutan. Sang guru sebagai pemimpin dalam kelas harus memberikan contoh yang baik bagi siswanya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Seorang guru memiliki peran untuk membantu para siswanya menemukan potensi yang bisa dikembangkan oleh siswanya. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Seorang guru diharapkan mampu memberikan semangat dan dorongan bagi para siswanya sehingga mereka memiliki keberanian dan pendukung dalam mencapai cita-cita yang mereka inginkan.
Berdasarkan semboyan tersebut, maka tugas kita sebagai pendidik adalah: pertama, mengetahui karakteristik setiap anak didik kita. Kemudian, inovatif dan kreatif. Ketiga, memfasilitasi pembentukan karakter dan etika. Yang keempat, menghubungkan pembelajaran dengan konteks lokal. Dan yang terakhir, mengembangkan kemandirian siswa. Adapun implementasi yang saya laksanakan di sekolah saya, yang pertama adalah mengadakan tes diagnostik awal untuk mengetahui minat dan bakat siswa. Kemudian melakukan kesepakatan kelas yang melibatkan murid. Kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tidak melupakan akar budaya yang dimiliki. Selain itu, kita juga melakukan pembiasaan membangun budi pekerti yang baik bagi siswa. Dalam proses menuntun murid tidaklah mudah. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu pendidik belum memahami karakteristik murid, kurangnya motivasi murid, pembelajaran yang kurang inovatif dan kreatif, dan kurangnya dukungan dari orang tua atau wali murid. Beberapa solusi diantaranya melakukan tes diagnostik awal agar guru mengetahui potensi, minat, dan bakat yang dimiliki murid. Menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Dan sekolah menyusun program yang melibatkan anak dan orang tua atau wali. Akhir kata, jadilah selalu guru yang menuntun dengan menghamba kepada anak. Memberi kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi, dan jauh dari unsur paksaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.